Selamat pagi. Don't speaking. Nggak ada caranya ya. Kok nggak ada suaranya ya? Dapat. Oh my God. Your microphone is unmute. Mikrofon. Mikrofon bukan Nekta. Tunggu teman-temannya dulu ya. Selamat pagi, Dek Aura. Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan? Belum. Belum. Iya, tidak apa-apa. Kuat ya, sampai jam 8:30. Ya, nanti setelah pembelajaran sarapan. Nah, ini udah ada Mas Norbert, Mas Yusuf Rifai. Selamat pagi, Mas Norbert, Mas Yusuf. Selamat pagi. Ya, semangat ya. Semangat. Ya, kita tunggu teman-teman. Haleluya. Oke, kita tunggu teman-temannya sebentar. Kita juga tunggu Bu Tati terlebih dahulu, nanti kita mulai pembelajaran. Ini udah ada Mbak Hani. LKPD-nya disiapkan ya, yang keempat. Hari ini LKPD yang 4. Ini apa ya, Mak? Oh, ini. Masih enak. Kemarin soal evaluasinya ada yang susah tidak mengerjakan soal evaluasi? Enggak, Bu. Iya. Soal evaluasinya nanti tolong dikerjakan ya. Kalau teman-temannya mungkin ada yang
belum mengerjakan atau susah mengerjakan, tolong nanti dibantu supaya mengerjakan soal evaluasinya. Kita tunggu sebentar sampai Bu Tati masuk. Ini Mas Norbert sama Mas Yusuf Rifai sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran ya. Ya. Semangat pokoknya. Oh iya, ini Bu Tati sudah masuk. Selamat pagi Bu Tati. Ya, Bu Tati sudah masuk. Nah, ini sudah ada. Selamat pagi Bu Tati. Ya. Kita mulai saja ya. Ini kamera Ibu matikan, soalnya nanti kalau kamera Bu Fitri dinyalakan, suaranya putus-putus. Nanti kalau suaranya Bu Fitri putus-putus, tolong diberitahu ya. Setuju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semangat ya ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran. Siapa yang ingin memimpin berdoa di sini? Di sini yang putra ada Mas Norbert sama Mas Yusuf Rifai. Saya ingin mendengar suaranya Mas Yusuf Rifai. Mas Yusuf Rifai, dengar suara Bu Guru? Mas Yusuf. Oh ya, ini belum nyaut. Ya udah, Mas Norbert tolong dipimpin berdoa nggih. Mari teman-teman, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Mas Norbert telah dipimpin berdoa. Semoga dengan kita berdoa diberi kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini yang masuk ada 4 ya berarti. Ya, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Nah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran kedua. Hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu pola lantai pada sebuah tarian. Kemudian kita juga akan belajar tentang urutan peristiwa pada suatu teks. Dan kita juga akan belajar tentang siklus air. Masih ingat siklus air seperti apa? Ingat. Ya, kemarin waktu Ibu buka-buka yang membuat bagan, itu memang beberapa sudah ada yang tepat, tapi ada beberapa yang belum tepat. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan video berikut ini. Sebelumnya, tolong diamati pertanyaan, bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari? Coba kita amati. Tulisannya terlihat tidak ya? Kecil? Kecil, Bu. Kecil, oh ya, tidak apa-apa. Kita amati videonya. Kalau videonya terlihat tidak?
kelihatan. Ya. Nah, ini formasi waktu masuk. Seperti ini, sudah membentuk formasi. Nah, jadi tari kreasi ini dapat dikreasikan sesuai dengan kreativitas sang penari. Untuk Putus-putus, Bu. ya, nah, untuk tari kreasi, itu untuk penarinya. Kagak denger. Putus-putus. Oh iya, Mas. Putus, Bu. Ya. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang formasi suatu tarian? Dengar suara Bu Fitri? Suara Bu Fitri masuk tidak ya? Dengar. Dengar. Nah, Mbak Aura, Dengar. tentang formasi suatu tarian yang kamu ketahui saja. Terus Cek suara Bu Fitri masuk? masuk. Iya, maaf. Tadi Bu Fitri terlempar dari Zoom. Jadi tidak. Nah, anak-anak, pola lantai sebuah tarian itu dapat meningkatkan daya tarik dari suatu tarian. Nah, pola lantai tarian itu sangat banyak dan beragam sesuai dengan kreativitas masing-masing penari ataupun pelatih tarinya. Di sini ada yang bisa menari atau suka menari? Tidak. Mbak Aura bisa menari? Iya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari bentuk ataupun dari formasi tarian. Nah, ini ada penari yang bergerak melalui garis lurus ke depan, kemudian juga ada yang berbentuk diagonal. Diagonal itu yang menyerang ya. Kemudian kalau horizontal itu yang tidur ataupun yang lurus mendatar. Kemudian juga ada yang melingkar. Ini di buku siswa, di buku anak-anak sudah ada, nanti dapat dipelajari sendiri. Kalau yang gerakan ini. Ya. Nah, kemudian juga bentuk pola lantai itu beragam sekali. Ada yang seperti ini anak-anak. Ada yang berbentuk diagonal. Jadi penarinya itu membentuk barisan seperti ini. Kemudian juga ada yang berbentuk segi lima. Segi lima itu yang depan satu, kemudian belakangnya ada dua, sedikit lebar, dan yang paling belakang itu sedikit ke dalam. Jadi membentuk segi lima. Ada juga yang lurus, ke depan semua, menghadap ke depan semua. Ini ada yang berbentuk zigzag. Ini bentuknya zigzag. Ada juga yang berbentuk, ini apa anak-anak? Yang E. Berbentuk pola lingkaran. Ya, berbentuk pola lingkaran. Kemudian ini juga ada yang berbentuk diagonal, tapi menghadapnya menghadap ke belakang ataupun menghadap ke samping panggung, tidak ke depan. Nah, contohnya seperti ini. Ini tari apa ya? Tari saman. Tari saman. Sudah ada yang pernah melihat pertunjukan tari saman? Belum. Belum. Tapi kalau di YouTube coba nanti dicari, banyak sekali dan tariannya sangat menakjubkan, sangat bagus. Nah, anak-anak biasanya tari saman ini polanya itu berbentuk lurus, horizontal ataupun diagonal. Kemudian di sini ada tari apa yang kedua?
Tari pada dari NTT. Iya, Padua. Padua dari NTT. Ini biasanya membentuk lingkaran. Nah, anak-anak sebenarnya ini videonya ada, tapi karena kita memburu waktu, jadi tidak dapat ditayangkan. Nanti anak-anak dapat mencari sendiri di YouTube jika anak-anak penasaran ataupun anak-anak tertarik dengan tarian tersebut. Nah, gerak tari dari suatu daerah memiliki karakter berbeda. Maaf koneksinya, iya. Tari Bali berkarakter lincah, sedangkan tari Solo dan Jogja itu cenderung karakternya lembut, seperti air yang mengalir. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Apa nama peristiwa tersebut? Coba dijawab Mas Denis. Denis, ya? Dengar suara Ibu? Mas Denis? Lembu. Ya. Apa nama peristiwa pada gambar tersebut? Mas Keringan Denis? air. Kekurangan air. Iya, kekurangan air atau kekeringan. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi, Mas Denis? Atau Mas Norbert? Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Kurangnya air bersih. Kurangnya air bersih, ya. Kemudian dampaknya bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan apa ya? Kalau kekeringan, dampaknya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan seperti apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, karena air merupakan sumber kebutuhan utama manusia. Kemudian bagaimana upaya kita supaya peristiwa tersebut tidak terjadi? Mungkin yang lain. Siapa yang ingin menjawab? Yang lain? Bagaimana upaya kita supaya kekeringan itu tidak terjadi? Pencapaian air. Ya, memanfaatkan air dengan baik, dengan bijaksana. Pencapaian air. Iya, memanfaatkan air dengan bijaksana, tidak boros air. Supaya ketika musim kemarau, cadangan air itu masih tetap kita miliki. Nah, anak-anak, teks berikut ini apakah terlihat dengan jelas? Lebih jelas yang ini atau yang ini? Ya. Atau yang ini? Jelas yang mana? Jelas yang tadi, Bu. Jelas yang tadi, oke. Nah, Dua-duanya jelas. tolong dibacakan. Siapa yang ingin membacakan paragraf pertama? Ya, ditunjuk saja ya. Di sini yang ada itu ada Aura Cahya. Tolong dibacakan ya. Ya, Bu. Najwa. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uapan air yang menguap adalah uapan air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagi keperluan. Ya, terima kasih Mbak Aura telah dibacakan. Jadi, kita menikmati air sekarang ini karena adanya siklus air. Siklus air ataupun proses daur air. Nah, anak-anak, air yang kita nikmati sekarang ini
air yang sudah bersih, air yang tidak kotor, karena adanya siklus air. Ketika air, masih ingat proses siklus air yang pertama apa? Penguapan, Ya, ataupun nama lainnya apa? evaporasi, Ya, ketika proses evaporasi ini, air akan menguap ke atas. Itu air-airnya sudah bersih. Jadi kotoran-kotoran yang ada di air itu sudah tidak menguap ke atas, sudah tidak ikut menguap ke atas. Jadi yang menguap ke atas itu adalah uap air yang bersih. Jadi selanjutnya untuk proses yang selanjutnya juga proses kondensasi, presipitasi. Coba selanjutnya Mbak Najwa dibacakan sampai menggali lubang. Mbak Najwa mendengar suara Bu Fitri? Iya, Bu. Iya, silahkan. Air hujan yang jatuh sebagian akan terserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah sering tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Nah, jadi anak-anak, air yang jatuh ke bumi itu diserap oleh tanah. Air yang diserap oleh tanah ini disebut air apa? Air tanah. Ya, kemarin ini materi minggu lalu ya. Kalau anak-anak memperhatikan video yang Ibu kirim, air yang turun ke bumi kemudian diserap oleh tanah itu disebut dengan air tanah. Nah, anak-anak, air tanah ini lebih bersih dan jernih. Kenapa? Karena oleh lapisan tanah dan akar tanaman atau tumbuhan. Sudah paham sampai di sini? paham. Ya, selanjutnya tolong Mas Mido dibacakan. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat terserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dan proses erosi. Ya, terima kasih Mas Mido. Nah, jadi air hujan yang tidak terserap oleh tanah disebut apa? Air permukaan, Iya, tepat sekali. Air permukaan. Nah, anak-anak, air permukaan ini biasanya dapat kita jumpai di sungai, danau, ataupun di laut. Kemudian, mengapa ya air permukaan itu lebih kotor? karena terkena lumpur, Iya, karena tidak diserap karena mengandung lumpur oleh tanah. Karena pada air permukaan itu tidak disaring oleh tanah ataupun akar tumbuhan. Malah terdapat terkontaminasi oleh lumpur ataupun Putus-putus, Bu. Oh ya, sabar ya. Putus-putus. Sudah terdengar suaranya? Putus-putus, Bu. Masih putus-putus. Suaranya masih putus-putus.
Enggak, Bu. Ya. Enggak. Ya, terima kasih. Nah, air permukaan ini malah terkadang terkontaminasi ataupun tercemari oleh material-material di permukaan tanah. Misalnya tadi ada lumpur, kemudian ketika air mengalir di sungai ada sampah. Jadi air di permukaan ini lebih kotor. Tidak seperti air tanah. Air tanah sudah tersaring oleh tanah dan akar-akar tumbuhan. Kemudian selanjutnya siapa yang ingin membacakan yang terakhir? Yang belum, coba yang belum siapa? Mas Denis. Mas Denis mendengarkan suara Ibu? Atau Mas Yusuf Rifai? Ya, Bu. Oh iya, Mas Denis mendengar. Silahkan dibacakan. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Mas Denis telah dibacakan. Nah, anak-anak, jadi disinilah kenapa terjadi kekeringan yang kita pertanyakan tadi di awal. Nah, anak-anak, kekeringan itu terjadi karena memang penguapannya berkurang, penguapan atau proses evaporasi berkurang atau tidak berjalan dengan baik. Sehingga air hujan yang dihasilkan pun juga berkurang. Kenapa evaporasi dapat terganggu, proses evaporasi dapat terganggu? Karena memang di sana persediaan air di sungai, di danau itu sudah menyurut, sudah surut airnya. Jadi proses evaporasi, proses penguapan juga akan terganggu. Sehingga air hujan yang dihasilkan pun menjadi berkurang. Nah, semakin berkurangnya air hujan ini, lama-kelamaan dapat menyebabkan kekeringan karena air setiap hari kita membutuhkan air. Setiap hari kita mengkonsumsi air. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Selanjutnya, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Tolong Mas Yusuf Rifai dijawab. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Teks yang kita baca tadi. Mas Yusuf Rifai dengar suara Bu Guru? Mas Yusuf? Oh ya, sepertinya tidak mendengar ya. Nah, anak-anak, siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Ya, Mbak Aura ini. Mbak Aura sudah siap menjawab sepertinya. Peristiwa apa saja tadi yang kita pelajari? Bencana kekeringan. Iya, bencana kekeringan. Kemudian ada lagi? Itu. Tadi kita membaca apa saja yang kita pelajari? Siklus air, Bu. Iya, jadi pada teks tersebut kita belajar tentang proses ataupun siklus air. Dari mana kita mendapatkan air, tadi kita juga belajar tentang air tanah, air permukaan, dan bagaimana bencana kekeringan itu dapat terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang kita pelajari atau peristiwa yang kita dapat dari teks tersebut. Kemudian nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Tadi sudah dijelaskan. Ada yang ingin menjawab? Ini ada Mido tadi, Mbak Najwa. Mbak Najwa, bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Tadi dimulai dengan apa? Siklus air itu. Mbak Najwa, mendengar suara Bu Guru? Dengar, Bu. Ya, bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Menguap.
air laut yang menguap turun dengan rintik-rintik air dan menyerap ke tanah. Iya. Nah, jadi proses siklus air. Nah, proses siklus air ini dapat menghasilkan air bersih karena seperti ini ya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Pada proses evaporasi ini, air di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Nah, proses penguapan ini tadi, air yang menguap itu adalah air-air yang bersih. Nah, air yang kotor ataupun kotoran air tidak ikut menguap. Jadi titik-titik air di awan itu airnya yang bersih. Kemudian terjadi kondensasi. Nah, setelah kondensasi terjadi presipitasi. Ayo, presipitasi itu apa ya? Mbak Najwa, presipitasi itu proses yang bagaimana? Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Ya, terima kasih. Nah, air hujan ini sudah bersih karena waktu penguapan juga air yang menguap itu air yang bersih. Nah, kemudian air yang turun ke bumi tadi, Putus-putus, Bu. ya, sabar ya. Putus-putus. Kemudian air yang turun tadi itu ada yang diserap Putus-putus, oleh Bu. tanah. Putus-putus. Ya, sabar ya. Nah, anak-anak, suara Ibu sudah terdengar? Sudah. Nah, untuk pengertian air tanah sudah tahu. Kemudian, perbedaan air tanah dengan air permukaan. Mas Norbert dapat menjelaskan? Mas Norbert, dengar suara Bu Guru? Ya, Bu. Perbedaan air permukaan dan air tanah? Air permukaan, air tanah, ya, air yang diserap oleh tanah. Kemudian air permukaan? Air permukaan, air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk perbedaan dari air tanah dan air permukaan itu dilihat dari air tanah itu bersih karena sudah tersaring oleh tanah dan akar tanaman. Sedangkan air permukaan itu cenderung kotor karena tidak terjadi penyaringan. Biasanya terkontaminasi ataupun tercemari oleh lumpur ataupun kotoran-kotoran yang mengalir. Ataupun saat dia mengalir, air itu mengalir, ada kotoran di permukaan tanah, kotoran itu juga akan ikut mengalir. Jadi air tanah, air permukaan itu cenderung kotor. Kemudian, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Mungkin Mas Yusuf Rifai, dengar suara Bu Guru? Oh, belum mendengar, ya. Nah, siapa saja yang ingin menjawab apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Keringan, Bu. Iya, terjadi kekeringan. Kalau sudah terjadi kekeringan, bagaimana? Akan kekurangan air bersih. Iya, kita kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mandi, untuk keperluan konsumsi, atau minum, makan, nanti akan sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memang rawan untuk terjadi kekeringan. Seperti contohnya di daerah bebatuan. Karena airnya tidak dapat, karena tanahnya tidak dapat menyerap air dengan baik. Tapi kalau di daerah pegunungan, seperti mungkin di Tawangmangu ya, itu kalau terjadi musim kemarau, cadangan airnya tetap ada. Kenapa? Karena tanahnya dapat menyerap air dengan baik. Sudah paham anak-anak? Paham.
Nah, anak-anak juga, nah perhatikan poster berikut ini ataupun gambar berikut ini. Nah, ini adalah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Nah, tolong jelaskan poster pertama ini menceritakan tentang apa? Mari menghemat air demi kelangsungan hidup. Nah, iya. Jadi ini ada kata-kata, mari menghemat air demi kelangsungan hidup. Nah, poster ini kan ditujukan untuk memberi informasi ataupun juga ada yang memberi ajakan. Bagaimana kita menghemat air ataupun mari kita menghemat air nanti supaya bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang. Nah, anak-anak untuk membuat poster ini nanti konsepnya sekreatif mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jangan lupa kalau poster itu harus menarik. Jadi harus apa? Kalau biar menarik itu diberi Warna. Diberi warna. Warnanya yang sedikit mencolok juga tidak apa-apa, sesuai dengan tema masing-masing. Nah, ini contoh posternya. Anak-anak dapat juga melihat di internet ataupun di buku siswa juga ada. Nah, anak-anak, untuk LKPD-nya dikerjakan. Sudah ada di sana petunjuk-petunjuknya. Nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar tentang apa saja ya? Tadi kita belajar apa saja? Pola lantai. Pola lantai suatu tari kreasi. Kemudian kita juga belajar tentang Siklus air. Siklus air dan bencana kekeringan. Iya. Dan yang terakhir kita juga membahas tentang poster menghemat air. Iya, poster menghemat air. Nah, anak-anak, jadi materi yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita. Kemudian tugas dan tagihannya tolong dikerjakan, soal evaluasinya telah dikirim linknya di WhatsApp grup. Kemudian siapa yang ingin memimpin berdoa? Tadi sudah Mas Norbert. Mas Denis ya, Mas Denis. Mas Denis. Tidak nyaut. Ya udah Mas Norbert lagi saja. Tolong dipimpin berdoa. Mari teman-teman, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mas Norbert telah dipimpin berdoa, semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian untuk tugas-tugasnya, jika ada kesulitan, nanti tolong chat Bu Fitri ataupun di grup juga tidak apa-apa. Koneksi internet. Ya. Putus-putus, Bu. Ya. Nah, terima kasih. Sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan melakukan aktivitas sesuai aktivitas masing-masing. Semangat belajar. Sekian dari Bu Fitri. Masya Allah, Dapat keluar dari Zoom jika ingin. Oh,